Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari risalah Ba'du Fawaid Suratul Fatihah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang wafat tahun 1206 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu taala pada ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Sebelumnya dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qusimatis salatu baini wa baina 'abdi nisfain." Bahwa salat, maksud salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Di antara nama dari surah Al-Fatihah adalah salat. Dikarenakan Al-Fatihah adalah bagian terpenting dalam salat. Bagian terpenting dalam salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat dibagi antara aku dengan hambaku. Yani Al-Fatihah dibagi antara aku dengan hambaku. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Kalau Allah atau kalau hambaku berfirman, hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah Ta'ala, asna alayya abdi, hambaku kembali memujiku. Maliki yaumiddin, kata Allah Ta'ala, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hambaku berkata hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, kata Allah Ta'ala, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dengan hambaku. Sebelumnya hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan ayat yang keempat, ayat pertengahan. Hanya disebutkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan hubungan antara aku dengan hambaku, kata Allah Ta'ala. Kalau ada yang mengatakan mengapa Allah Ta'ala tidak menyinggung Bismillahirrahmanirrahim dalam hadis ini, padahal di sini Allah menyebutkan tentang Al-Fatihah, kenapa langsung dimulai kalau hambaku berkata Alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa enggak dibahas basmalah dalam ayat ini? Kata para ulama, karena hadis ini dalam konteks menyebutkan khususiyah, keistimewaan yang hanya dimiliki oleh surah Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surah-surah lain. Sementara Bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam surah-surah lain juga. Jadi tidak perlu disebutkan secara spesifik mengenai keutamaan basmalah, walaupun dia bagian dari suratul Fatihah, tapi tidak disebutkan karena dia ada di surah-surah lain juga. Ya, sehingga bukan menjadi khususiyah, ya, kekhususan dari surah Al-Fatihah. Jelas sampai sini? Maka hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena adanya sebab mengapa tidak disebutkan. Di sini Allah Ta'ala berfirman dalam ayat qudsi, ketika hambaku berkata hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, kata Allah Ta'ala, hadza baini wa baina abdi, ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku. Lihat, ini perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Ya, kita beribadah dan minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini perjanjian. Kita sudah tekan kontrak di sini. Kita janji kepada Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala
ya mengambil persaksian dari kita ketika masih di alam ruh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian, sembahan kalian? Qalu bala syahidna. Mereka semua berkata, kami bersaksi engkau adalah Tuhan dan sembahan kami. Ini adalah janji. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil perjanjian dari kita di sini. Dan Allah taala juga menciptakan manusia juga tujuannya untuk ibadah. Maka ini bukan sekedar janji tapi merupakan tugas kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, yakni bertauhid kepadaku, mengesahkan aku dalam ibadah. Karena itulah di antara zikir yang penting dibaca oleh seorang muslim adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini masuk dalam zikir-zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tiada sembahan yang berhak disembah selainmu. Dan saya ya ala ahdika wa wa'dika, saya berada di atas perjanjian denganmu ya Allah, dan saya tetap komitmen dengan janjiku kepadamu ya Allah. Apa yang dimaksud dengan perjanjian dan janji yang kita utarakan, yang kita ikrarkan kepada Allah dalam sayyidul istighfar? Kata para ulama, al-ahdu wal wa'du, perjanjian dan janji yang kita ikrarkan kepada Allah Ta'ala, kita janji kepada Allah akan melakukannya, adalah yang tersebut dalam ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah janji kita kepada Allah. Inilah perjanjian kita kepada Allah, karena kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini ayat ini merupakan perjanjian antara aku dengan hambaku. Maka ini diantara bentuk menafsirkan hadis dengan Al-Quran. Menafsirkan hadis dengan Al-Quran. Maka perjanjian kita dengan Allah Ta'ala adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini isyarat, sebagaimana sebelumnya sudah disebutkan, bahwa pada alhamdulillahi rabbil alamin terdapat cinta, mahabbah. Ya, kemudian pada ayat ar-rahmanir rahim ini ada raja, harapan kepada Allah. Pada ayat malik yaumiddin ada takut kepada Allah. Setelah itu dikatakan iyyaka na'budu, kami beribadah. Di sini isyarat akan 3 rukun ibadah. 3 rukun ibadah, yaitu cinta, berharap, dan takut kepada Allah. Cinta, berharap, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang mengerjakan sholat dengan tubuhnya. Ya, dia mengerjakan ibadah dari kacamata fikih. Yakni dia sudah sholat, tidak perlu disuruh ulang sholatnya, sudah syah. Dari kacamata fikih sholatnya syah. Tapi apakah secara hakikatnya dia betul-betul sholat? Belum tentu. Apakah dia cinta kepada Allah di dalam sholatnya? Apakah dia takut kepada Allah dan berharap kepada Allah ketika dia sholat? Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, apakah dia merasakan kebesaran Allah Ta'ala dalam dirinya? Menghadirkan kebesaran Allah dalam dirinya? Ketika dia ruku subhana rabbiyal azim, apakah dia betul-betul mengagungkan Allah dengan hatinya? Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, apakah dia merasakan dan meyakini ketinggian Allah Ta'ala? Ini semua bagian dari sholat. Karena itulah kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang sholat dan dia hanya mendapatkan pahala dari sholatnya nisfahu, seperduanya, au sulusuhu, sepertiganya, au rubuhu, atau seperempatnya, sampai sepersepuluhnya. Yani banyak orang yang mengerjakan sholat tapi pahalanya tidak full, cuman setengah, paling banter setengah. Ada yang bisa full, bukan berarti tidak ada, tapi kebanyakan orang yang sholat hanya mendapatkan setengah sholatnya. Kenapa setengah sholat? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahwa kamu mendapatkan pahala sholat sesuai dengan apa yang kamu fokus saja di dalamnya, khusyuk. Ketika ditakbir Allahu Akbar, setelah itu pikirannya pergi kemana-mana, nanti balik ketika mau assalamualaikum, itu saja yang didapatkan dari sholatnya, pahala sedikit, 1/10. Maka yang menjadi, yang membesarkan, ya, yang menjadi memperbesar pahala suatu ibadah adalah nilai-nilai ini: cinta, takut, dan
harapan. Kalau masalah tata cara sholat, semua samalah kurang lebih. Ya. Jadi menentukan pahala sholat itu bukan apanya? Yang menentukan pahala sholat bukan tata cara sholatnya benar atau tidak. Itu ada penentu, betul. Tapi kalau semua orang sudah tata cara sholatnya benar, apakah berarti pahala sholatnya sama? Belum tentu. Yang menentukan nilai ini kuantitas. Takut, harapan, dan cinta. Karena itulah para ulama mengatakan, puasa misalnya, kapan seorang dianggap berpuasa, mendapatkan pahala yang sempurna dari puasanya? Kalau dia menjauhi semua syahwat, ya kan? Menjauhi semua syahwat. Apa itu syahwat? Kesenangan jiwa terhadap sesuatu. Kesenangan jiwa kepada sesuatu. Bahkan para fuqaha mengatakan bahwa di antara bentuk kesempurnaan puasa meninggalkan parfum. Karena parfum itu disenangi oleh jiwa. Itu syahwat, bagian dari syahwat. Bagian dari apa? Syahwat. Jadi tidak dianjurkan orang berpuasa itu memakai wangi-wangian, tidak dianjurkan. Kata sebagian fuqaha. Karena itu bagian dari syahwat. Dan kata Allah dalam hadits qudsi, yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan dan syahwatnya, keinginan dirinya karena aku. Maka kalau masalah syah puasanya atau tidak, gampang. Yang penting tidak melakukan pembatal puasa, selesai masalah. Tapi berapa bagian pahala puasa yang kamu dapatkan? Nah, cinta, harapan, dan takut dalam ibadah. Ini yang menentukan dalam puasamu. Karena itulah siapa yang berdusta dalam puasanya, dia menggibahi orang dalam puasanya, puasanya syah tapi tidak ada pahalanya. Terhapus pahalanya. Yani dalam artian dia tidak perlu membayar qada tapi pahalanya tidak ada. Tidak, pahalanya tidak ada. Kalau dia menggibah ketika dalam keadaan puasa. Nah, maka ini nilai-nilai penting yang harus diperhatikan. Karena itulah sebelum diperintahkan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ketika sebelum kita beribadah kita persiapkan nilai-nilai ini. Cinta, harapan, dan takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ketika sholat kita hadirkan. Kita hadirkan nilai-nilai sholat. Karena itulah paling minimal seorang itu sholat ya tahu terjemahan apa yang dia baca. Minimal sekali itu terjemahan. Karena mengetahui terjemahan apa yang dia baca membantu agar hatinya tidak kemana-mana. Tetap fokus kepada makna terjemahan yang hadir dalam hatinya tersebut. Maka tiga perkara ini sekali lagi, cinta, harapan, dan takut harus ada pada semua ibadah, termasuk dalam menuntut ilmu. Karena ibadah jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, ibadah itu bisa berubah jadi adat. Ya, ibadah bisa berubah jadi adat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, siapa yang meniatkan ibadah untuk dunia, maka dia mendapatkan dunia. Dan siapa yang meniatkan amalan dunia untuk ibadah, dia bernilai apa? Ibadah. Bagaimana contoh meniatkan ibadah untuk dunia? Salah satu contohnya adalah dia sudah kehilangan kurang menghadirkan hati ketika dia beribadah, sehingga dia menjalankan rutinitas ibadahnya seperti rutinitas biasa. Jadi ibadah berubah menjadi adat. Apa itu adat? Kebiasaan. Ada orang awal-awal pergi menuntut ilmu, memang mau menuntut ilmu, tapi ketika seiring dengan waktu, setiap malam Jumat ke masjid ini, setiap malam ini ke masjid ini, seiring dengan waktu itu akan menjadi rutinitas. Ketika sudah menjadi rutinitas dan menghilangkan niatnya, itu tidak bernilai ibadah lagi. Sudah berniat, sudah kayak rutinitas, pergi sekolah, pulang balik, ya pergi kerja jam sekian, pulang kantor jam sekian, mandi jam sekian, makan jam sekian, rutinitas. Nah, ini perkara yang berbahaya ketika seorang menjadikan ibadah hanya sekedar rutinitas. Karena itulah butuh selalu menghadirkan niat di awal ibadah. Butuh. Ya, saya mau melakukan ini untuk apa? Untuk apa saya lakukan ini? Karena sudah terbiasa, nah gitu kan? Sudah terbiasa. Karena itulah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, menuntut ilmu hanya karena dia suka ilmu pengetahuan tidak bernilai ibadah. Menuntut ilmu agama hanya karena dia memang orangnya suka membaca, suka tahu perkara-perkara baru, ya, itu tidak bernilai ibadah. Karena itu adat, kebiasaan, perkara dunia. Maka jangan menjadikan ibadah sebagai suatu rutinitas. Caranya apa? Selalu menghadirkan niat di awal ibadah. Ya, kadang-kadang begitu. Kita melakukan kebiasaan setahun, 2 tahun, akhirnya karena sudah terbentuk, jadinya kebiasaan. Kadang tidak diniatkan lagi. Padahal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kadang tidak diniatkan lagi. Nah, ini penting untuk kembali apa?
ihdar an-niyah, menghadirkan kembali niat. Ya, dengan cara apa? Memperhatikan 3 perkara yang di awal ibadah: cinta, takut, dan berharap kepada Allah. Maka ketika seorang membaca alhamdulillahirabbil alamin, dihadirkan cintanya kepada Allah taala. Cintanya kepada Allah taala. Dan untuk cinta kepada Allah taala adalah hal yang mudah. Tapi pertanyaannya simpel. Yang sudah beristri, cinta kepada istrinya karena apa? Hah? Dulu sebelum nikah. Mau nikah gara-gara apa? Iya. Bagus, jujur. Iya. Jangan bilang karena agamanya ya. Nah, itu. Iya. Jawaban retoris kalau dia bilang karena agamanya. Biasanya itu jawaban retoris. Iya kan? Karena apa? Ya cantik, hal yang manusiawi. Ya, normal, jujur orang mengucapkan itu. Dan itu bukan hal yang terlarang. Menikah dengan istrinya karena parasnya, kan begitu. Jadi alasan terbesar seorang cinta kepada seorang, di antara alasan terbesarnya apa yang ada di depan matanya, dia menilai secara materi, wajahnya. Sudah sampai sini? Taib. Kalau kita berbicara masalah kecantikan, ketampanan, ya. Siapa manusia yang paling tampan? Hah? Nabi Yusuf atau Nabi Adam? Ya, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Yusuf itu setengahnya ketampanannya Nabi Adam. Ya. Nabi Adam Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Bagaimana tidak sempurna? Ya kan? Nabi Adam itu Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Sempurna. Ya. Nabi Yusuf tampan tapi sebagaimana pada umumnya lahir normal biasa, dilahirkan oleh ibunya. Adam diciptakan langsung oleh Allah taala. Kesempurnaan. Ya. Jelas sampai sini? Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita mau menggabungkan ya Nabi Adam ditambah dengan ketampanannya Nabi Yusuf misalnya, atau 1000 orang Nabi Adam digabungkan jadi satu ketampanannya, ada yang bisa lihat? Nah, iya, tidak bisa. Ini paham ya? Sesuatu yang terlalu indah itu tidak bisa dilihat, menyilaukan, ya kan? Menyilaukan. Tidak bisa orang itu. Seandainya ada makhluk yang Allah ciptakan, misalnya Nabi Adam, orang dengan ketampanan berkali-kali lipat Nabi Adam, belum tentu bisa dilihat pakai mata, karena saking indahnya gitu. Indahnya orang tidak kuat melihat dengan mata, tidak kuat, meleleh matanya. Sahih. Ya. Karena itulah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam ketika meminta melihat Allah Taala, apakah Allah memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa? Tidak, baru cahayanya tok. Gunung hancur, tidak kuat melihat cahaya itu. Itu baru cahayanya Allah, belum Allahnya. Bisa dibayangkan keindahannya itu Allah Ta'ala. Kalau kita gabungkan semua keindahan pemandangan di alam semesta dari dulu sampai akhir zaman, semua manusia yang paling tampan, paling cantik dikumpulkan daripada satu orang, mau dibandingkan dengan keindahannya Allah, kan tidak ada apa-apanya. Kalau seorang dengan mudah mencintai lawan jenisnya karena kecantikannya, karena ketampanannya, kenapa susah bagi dia untuk mencintai Allah Ta'ala yang maha jamal, yang maha indah? Ya kan? Maha indah. Kenapa masalahnya? Masalahnya sekali lagi karena kita manusia memandang dengan pandangan materialistis, yakni memandang dengan materi, kebendaan. Kita tidak melihat Allah Ta'ala dengan basirah, sehingga kita tidak bisa mengetahui betapa indahnya Allah Ta'ala, betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mata kita tidak mungkin bisa melihatnya. Tidak mungkin bisa melihat. Malaikat saja yang indah seperti itu, tidak ada manusia yang bisa melihat dengan wujud aslinya. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Orang musyrikin berkata, kenapa enggak diturunkan malaikat saja kepada kami? Kata Allah Ta'ala, seandainya kami menurunkan malaikat, selesai masalah. Ya, laqudiyal amr. Kata para mufassirin, ai lamatu, mereka akan mati karena fisik mereka yang lemah tidak kuat melihat wujud malaikat yang sempurna seperti itu. Tidak bisa. Tidak ada tubuh manusia yang masih hidup setelah melihat malaikat dalam wujud aslinya. Maka ini kecintaan. Ketika dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, dia hadirkan keindahannya Allah Ta'ala sehingga dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari ini semua tentunya terbatas seberapa banyak seorang mengetahui Asmaul Husna.
Karena itu tadi paling minimal seorang muslim itu menghafal 99 nama itu yang disebutkan oleh para ulama. Itu paling minimal itu. Ya. Mengenal nama-nama Nabi Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui mana-mananya, berdoa dengannya. Dia akan masuk surga karenanya. Kemudian ketika dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, dia ya lahir rojanya, harapannya. Rabbku Maha Pengasih, Penyayang, yang Maha Luas rahmatnya, yang rahmatnya sampai ke seluruh makhluk. Lahir harapan di dalam hatinya. Ya. Husnuzon kepada Allah Ta'ala, ya. Seakan-akan dia mau minta semuanya dari Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak keberatan dengannya. Kemudian ketika membaca ayat Maliki Yaumiddin, dia hadirkan takutnya dalam hatinya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian iyyaka na'budu, kata penulis rahimahullah, ay a'budu ya Rabbi bima madha bihadhihi tsalati bimahabbatika a'buduka ya Rabbi bima madha bihadhihi tsalati bimahabbatika wa rajaika wa khaufika. Maksudnya hanya kepadamu kami beribadah, yakni aku beribadah kepadamu wahai Tuhanku dengan semua perasaan, dengan 3 perasaan yang telah disebutkan sebelumnya, yakni aku beribadah kepadamu dengan cinta, dengan harapan, dan dengan takut. Dan tentunya yang dimaksud dengan iyyaka na'budu, yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah apa? Nuwahhiduka, ya, hanya kepadamu kami bertauhid, mengesahkan kamu. Salah satu qawaidut tafsir yang penting dalam memahami ayat-ayat tentang ibadah, seperti yang disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kullu ibadatin fil Qur'ani fa ma'nahu tauhid. Kullu ibadatin fil Qur'an fa ma'nahu tauhid. Semua kata ibadah dalam Quran maka maknanya adalah tauhid. Semua kata ibadah dalam Quran maka maknanya adalah tauhid. Maka makna iyyaka na'budu yakni iyyaka nuwahhidu, hanya kepadamu ya Allah kami bertauhid, mengesahkan engkau dalam beribadah. Iya. Kata beliau rahimahullah, fa hadhihi thalathu arkanul ibadah. Ini yang saya katakan tadi. Maka 3 perkara ini, cinta, harapan, dan takut kepada Allah, ini adalah rukun ibadah. Rukun ibadah secara umum. Jadi di sini perhatikan, kita punya syarat syah ibadah, kita punya rukun ibadah. Ada syarat syah ibadah, ada rukun ibadah. Kalau syarat syah ibadah kan ikhlas dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat syahnya ibadah. Kalau rukun ibadah 3, yaitu cinta, takut, dan berharap. Mahabbah, khauf, dan roja. Ini 2 hal yang dibedakan oleh para ulama. Walaupun dengan istilah syarat, istilah rukun, ini ada obrolan sedikit tentang istilah ini, tapi ala kulli hal ini istilah yang diterimalah oleh para ulama. Ya. Bahwa syarat ibadah ada 2, ikhlas dan mutaba'ah, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan rukun ada 3. Rukun ibadah ada 3, yaitu mahabbah, cinta, khauf, takut, dan roja, berharap kepada Allah Ta'ala. Iya. Kata beliau rahimahullah, wa sarfuha li ghairillahi syirkun, dan memalingkan salah satu dari 3 perkara ini, ya, merupakan kesyirikan. Merupakan apa? Kesyirikan. Memalingkan 3 perkara ini kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Cinta kepada selain Allah, di mana cintanya setara atau lebih tinggi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada selain Allah dengan harapan yang sama atau lebih tinggi dibandingkan harapannya kepada Allah. Takut kepada selain Allah dengan takut yang setara atau lebih tinggi dibandingkan takutnya kepada Allah Ta'ala. Siapa yang menyerahkan semuanya kepada selain Allah Ta'ala, maka ini merupakan kesyirikan. Ini merupakan kesyirikan kepada Allah Ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaknya dia beramal soleh dan menjauhi kesyirikan. Khauf, Allah Ta'ala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, kepada setan dan wali-walinya, tapi takutlah kepada aku kalau kalian betul-betul beriman. Maka di sini nas tegas menunjukkan larangan takut kepada setan-setan. Larangan takut kepada setan-setan. Karena itulah takut kepada setan beda hukumnya dengan takut kepada musuh manusia yang besar badannya, takut dengan begal, takut dengan beda. Takut dengan musuh yang seperti itu kelihatan di depan kita, hal takut yang tabiat.
Tapi takut kepada setan kesyirikan. Enggak boleh seorang takut kepada setan. Dikarenakan takut, kata Allah Ta'ala telah tegas menyebutkan dalam Al-Quran, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Yang demikian itu adalah setan yang dia menakut-nakuti wali-walinya. Ya. Atau setan itu menakut-nakuti kamu lewat perantaraan wali-walinya. Dua penafsiran dalam ayat ini. Ya. Yukhawwifukum bi awliyaihi atau yukhawwifu awliya'ah. Ada dua penafsiran dalam ayat ini. Sesungguhnya itu adalah setan-setan yang menakut-nakuti wali-walinya. Menunjukkan siapa yang takut kepada setan, maka dia adalah wali setan. Karena tidak ada yang bisa ditakut-takuti oleh setan kecuali wali setan juga. Kecuali wali setan. Adapun wali Allah Ta'ala tidak bisa setan itu menguasainya. Maka ini hal yang penting apalagi di zaman sekarang. Bagaimana akidah kaum muslimin dirusak melalui masalah takut ini. Melalui film-film horor misalnya. Ya. Dibuat kaum muslimin takut kepada hantu, kepada orang yang sudah meninggal, ya, dan seterusnya. Dan ini tidak diragukan merupakan penggerusan terhadap akidah yang benar. Ya. Seorang kalau dibangun di atas lahir besar di atas ketakutan kepada selain Allah Ta'ala, dia akan menjadi penakut seumur hidupnya. Maka tidak ada alasan seorang untuk takut kepada syaitan, apalagi kepada orang meninggal. Nah, orang meninggal kita tahu orang sudah dikubur, ya, sedang ditanya mungkar dan nakir. Kalau dia berhasil menjawab pertanyaan, ya dapatkan nikmat. Ngapain juga keluar dari kubur enak-enakan dibawa, dapatkan nikmat. Kalau dia tidak bisa menjawab, disiksa. Mana sempat dia keluar, ya, disiksa. Ya, siksaannya ada yang kekal, ada yang tidak kekal, tergantung. Tapi yang jelas tidak ada orang dikubur keluar. Karena itulah termasuk khauf syirik, takut terhadap kesyirikan adalah khaufus sir, takut yang terselubung. Apa itu? Kata para ulama, khauf al-mauta atau khauf al-mayyit, takut kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini kadang terjadi. Ada orang sudah pulang pengajian, pakaiannya bagus pulang pengajian pas lewat kuburan baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Apa ditakuti di kuburan pakai sampai ta'awuz? Ya kan? Itu kan bermasalah. Ya. Nabi SAW mengatakan kalau lewat kuburan kata-kata apa? Assalamu ala diyar, disuruh mengucapkan salam bukan suruh ta'awuz. Setan tidak ada di sana. Kenapa diucapkan? Takut. Nah, ini takut bermasalah ini. Takut bermasalah. Oh kan cuma zikir. Enggak. Kamu cuma baca kalau sendirian. Kalau rame-rame enggak ada yang baca. Ya gitu. Kau cuma baca kalau lewat malam-malam, kalau siang-siang enggak ada yang baca. Ya, takut. Ini bermasalah keyakinan seperti ini. Tidak boleh seorang takut kepada penghuni kubur. Karena memang tidak ada apa-apa sama sekali di situ. Hanya setan yang menakut-nakuti wali-walinya. Hanya setan yang menakuti wali-walinya. Kalau mau baca ta'awuz tuh masuk di kamar mandi kan, auzu billahi minal khubuthi wal khubais. Memang wajar karena memang ada setan di kamar mandi, baru baca ta'awuz. Kalau di kuburan tidak ada setan, orang meninggal semua di sana. Ya. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, ya, menyebutkan ayat ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Di sini termasuk kaidah dalam ilmu tafsir, walaupun ini sebenarnya kaidah dari sisi bahasa ya, karena kebanyakan usul tafsir itu kaidah-kaidah dalam usul tafsir itu dari bahasa semuanya. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan sesuatu yang asalnya di belakang secara struktur kata, struktur kalimat. Ya, dia asalnya secara struktur di belakang, terus ditaruh di depan, maka itu melahirkan pengkhususan. Kalau kita membedah dari sisi bahasa Arab, asal kalimat ini adalah na'buduka. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Cuman kaf ini yang asalnya di belakang, objek ditaruh ke depan. Berubah jadi domir munfasil, iyyaka. Yang tadinya kaf domir muttasil berubah jadi munfasil, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kenapa ada kata hanya? Kalau tadi na'buduka, kami beribadah kepadamu, tidak ada hanya. Tapi kalau ka ditaruh di depan, iyyaka na'budu, maka lahir hanya kepadamu kami beribadah.
Dari mana kata hanya? Dari dipindahkannya posisi huruf kaf yang tadinya di belakang menjadi di depan. Melahirkan pengkhususan. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kata beliau rahimahullahu taala, yakni kami bertauhid. Wa fi hadhihi salasi ar-raddu ala man ta'allaqa biwahidatin minhun. Pada 3 perkara ini, yakni cinta, takut dan harapan, tiga-tiganya harus ada dalam ibadah. Terdapat radd, sanggahan kepada orang yang hanya terkait dengan salah satu dari 3 perkara ini. Ini mengisyaratkan kepada sebagian kaum muslimin yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan tarikat atau yang semacamnya, di mana dalam Islam ada beberapa makom. Makom itu terpisah satu sama lain. Ada makom ibadah, syekh ini yang paling tinggi di sini, ya, makom takut. Jadi kalau di makom takut saja, gitu. Takutnya yang mendominasi. Kalau makam cinta saja kepada Allah. Ya, kalau makam harapan roja saja, berharap saja yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Jadi menjadikan 3 perkara ini berada di jalur rel yang berbeda, yang tidak pernah bertemu, yang tidak ketemu. Ya, yakni kalau kamu mau mengasah cintamu kepada Allah, nih tarekat ini, jalan ini kamu ikuti dari 0 sampai selesai. Selesai, kamu mau lagi takut, pindah lagi ke sini. Dipisahkan setiap setiap ibadah ini. Padahal 3 perkara ini, ya, kalaupun dikatakan relnya berbeda, tapi paralel, ya, akan ketemu ketiga perkara ini. Di mana tidak bisa seorang sholat tanpa cinta, takut dan berharap kepada Allah Ta'ala. Ya. Tidak sempurna puasa seseorang tanpa dia bercinta, takut dan berharap kepada Allah Ta'ala. Demikian pula ketika membaca Quran, ya, dia hanya akan mendapatkan pahala yang minim kalau dia tidak membaca Quran disertai cinta, harapan dan takut kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita cintai dari Allah? Banyak. Apa yang kita mengharapkan dari Allah? Banyak juga. Apa yang kita takuti dari Allah? Juga banyak alasan. Silakan dimunculkan salah satunya ketika beribadah, yang manapun. Kemudian kata beliau rahimahullah, kaman ta'allaqa bil mahabbati wahdaha au ta'allaqa bir raja'i wahdahu au ta'allaqa bil khaufi wahdahu. Seperti orang yang hanya fokusnya cinta saja kepada Allah. Yang lain jangan dulu. Takut sama berharap jangan dulu. Fokus dulu di cinta. Ya. Atau ada orang yang hanya roja saja. Ya, roja saja, dan ada yang mengatakan khauf saja. Ini orang-orang yang terkadang yang ucapan yang masyhur dalam masalah ini mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan saya ke dalam surga. Kalau saya beribadah kepadamu karena takut neraka, masukkan saya dalam neraka. Nah, ucapan kayak gini nih, yang memisahkan memisahkan jenis-jenis ibadah qalbiyah seperti ini. Yang mengatakan bahwasanya yang mendefinisikan ikhlas dengan definisi yang sangat sempit sekali. Pokoknya ikhlas itu Allah toh, gitu. Allah toh. Enggak boleh ada surga, enggak boleh neraka, tidak boleh pahala. Ya, kapan kamu sholat untuk dapat pahala? Tidak ikhlas. Kenapa? Bukan pahala itu bukan Allah. Kapan kamu meninggalkan maksiat karena takut neraka? Tidak ikhlas. Kenapa? Neraka itu bukan Allah. Betul bukan Allah, tapi Allah yang suruh. Allah yang suruh kita beribadah untuk takut neraka. Allah yang suruh kita beribadah untuk masuk surga. Allah yang suruh. Kalau begitu apa? Itu bagian dari keikhlasan. Betul, bukan keikhlasan yang sempurna. Jadi bukan tingkatan ikhlas yang paling tinggi. Orang sholat untuk dapat pahala, betul ikhlas. Dan memang betul bukan ikhlas yang tertinggi, tapi juga ikhlas. Gak bisa dikatakan tidak ikhlas. Betul orang sholat karena takut neraka, bukan ikhlas yang tertinggi. Memang betul bukan ikhlas yang tertinggi, tapi itu bagian dari ikhlas. Orang beribadah karena mau masuk surga, betul bukan ikhlas yang tertinggi, tapi itu juga bagian dari ikhlas. Allah Ta'ala berfirman ketika setelah menyebutkan tentang surga dan kenikmatannya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kepada surga dan kenikmatan itulah hendaknya orang berlomba-lomba. Ayo kejar surga. Disuruh berlomba-lomba. Masalah neraka, Allah Ta'ala berfirman apa? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Takutlah kepada neraka. Disuruh takut kepada neraka.
Disuruh takut kepada neraka. Dan apa gunanya Nabi Muhammad SAW menjabarkan rincian pahala? Siapa yang sholat begini maka dapatkan begini, siapa yang puasa begini. Apa gunanya Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW menjabarkan semua rincian pahala kalau tidak boleh sholat ibadah untuk dapat pahala? Apa gunanya? Sia-sia kalau begitu. Ketika Nabi SAW menjabarkan rincian pahala, itu menunjukkan syah seorang beribadah untuk mendapatkan pahala. Syah, tidak ada masalah. Itu bagian dari keikhlasan. Namun memang, ya, kalau dikatakan apakah keikhlasan yang tertinggi, bukan, karena keikhlasan itu berjenjang. Ya, ada ikhlas di sini, ada ikhlas di sini, ada ikhlas yang tertinggi. Di mana keikhlasan yang tertinggi yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW salat malam, ya, tiap malam berdiri lama sampai satu ketika kaki beliau pecah-pecah. Setelah mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, sampai kemudian kulit kaki beliau itu pecah-pecah. Kemudian kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan ini, memaksakan seperti ini? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal semua dosa-dosa Anda telah diampuni, yang terdahulu dan belakangan. Ngapain lagi repot-repot beribadah? Apa pemahamannya Aisyah radhiyallahu anha? Pemahamannya Aisyah adalah orang beribadah itu untuk menghapuskan dosa. Semakin banyak dosa, semakin banyak harus ibadah. Karena Nabi SAW sudah tidak ada dosanya, ya seharusnya beliau santai-santai gitu. Jelas sampai sini? Itu ikhlas. Apakah Nabi mengkritisi pemahaman Aisyah tentang konsep ikhlas, bahwa ikhlas itu adalah saya sholat supaya dosa saya terampuni? Nabi tidak mengkritisi konsep itu, pemahaman Aisyah tentang ikhlas. Tapi beliau mengajarkan kepada Aisyah level ikhlas yang lebih tinggi. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Ya. Tidakkah saya boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Seakan-akan beliau SAW bersabda, justru karena saya ini semua dosa-dosa saya sudah diampuni, berarti saya adalah manusia yang paling banyak dapatkan nikmat. Nah, manusia yang paling banyak mendapatkan nikmat otomatis harus paling banyak bersyukur, harus paling banyak ibadahnya. Itu konsepnya. Maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah bahwa ikhlas yang tertinggi adalah beribadah karena syukur. Ya. Apa yang mau disyukuri? Terlalu banyak. Makanya kalau seorang menghadirkan hal ini dalam hatinya, saya ini sholat sekarang, saya sholat karena apa? Saya mau syukur. Dapat ya pahala, gugur kewajiban, mendekat ke surga, menjauh dari neraka, iya. Tapi inti utamanya saya sholat, saya syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Apa yang mau disyukuri? Terlalu banyak. Nah, kalau seorang beribadah kepada Allah atas dasar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pintu masuknya syaitan ke situ. Dari pintu masuknya syaitan di situ. Sama seperti cinta, seorang beribadah kepada Allah atas dasar cinta, dari pintu masuknya syaitan di situ. Ya, dari pintu masuknya syaitan. Kalau ada orang beribadah karena takut, setan masuk dengan melalui jalur apa? Roja, harapan. Ada orang beribadah kepada Allah dengan rasa takut, maka setan menggodanya dengan jalur lewat apa? Lewat roja harapan. Tenang, Allah Maha Pengampun. Enggak usah terlalu serius, enggak usah terlalu siksa. Ya. Kalau ada orang beribadah kepada Allah santai-santai atas dasar roja, dimasukkan rasa takut berlebih. Tapi kalau orang beribadah kepada Allah karena cinta, enggak ada pintu masuknya syaitan ke situ. Dari pintu masuknya syaitan ke situ. Beribadah karena cinta, karena itulah dijadikan cinta merupakan tingkatan tertinggi dalam ibadah. Kata beliau rahimahullahu taala, "Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrik." Siapa yang menyerahkan ibadah dengan tiga perkara ini kepada selain Allah taala, maka dia adalah orang yang melakukan kesyirikan. Dia adalah orang yang melakukan kesyirikan. Baik. Ini berkenaan dengan iyyaka na'budu, ya. Potongan kalimat iyyaka na'budu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa fiha minal fawaid. Ada pelajaran lain yang bisa dipetik dari kalimat iyyaka na'budu. Apa itu? Ar-raddu 'ala tsalasi tawaif allati kullu ta'ifatin tata'allaqu biwahidatin minha. Ya. Kalimat ini iyyaka na'budu, kami beribadah kepadamu ya Allah atas dasar cinta, harapan dan takut. Di sini terdapat sanggahan terhadap tiga sekte. Sanggahan terhadap tiga sekte yang mana masing-masing dari sekte ini berpegang dengan salah satu dari tiga ini.
Misalnya, kaman abadallaha ta'ala bil mahabbati wahdaha. Orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala atas dasar cinta saja. Wa kadzalika man abadallaha bir raja'i wahdahu kal murji'ah. Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah hanya berdasar pada harapan, sangkaan baik kepada Allah saja. Seperti sekte Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Murji'ah asal kali munculnya mereka mengatakan bahwa iman itu hanya ucapan dan amalan. Ucapan dan keyakinan. Amalan itu tidak ada hubungannya dengan iman. Amalan bukan bagian dari iman. Itu Murji'ah. Karena mereka melakukan irja. Irja itu menunda. yakni menunda amalan, tidak dimasukkan ke dalam iman. Jadi mereka mengatakan begini, iman itu yang penting kamu percaya, kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, selesai. Apapun yang kamu lakukan, kamu mukmin. Kamu mukmin. Ini orang Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman saya dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq sama. Kalau mengatakan bagaimana bisa iman kamu sama seperti Abu Bakar As-Siddiq? Amalan kamu di mana? Amalnya Abu Bakar As-Siddiq di mana? Kan begitu. Iya. Mana bisa? Dia menjawab, oh itu kan masalah amalan. Amalan kan bukan bagian dari iman. Saya tidak berbicara masalah amalan. Memang amalan saya kalah dari Abu Bakar As-Siddiq. Amalan, tapi iman sama saja. Apa itu iman? Percaya, mengucapkan. Abu Bakar percaya, saya juga percaya. Abu Bakar mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya juga mengucapkan. Sama kalau begitu. Ini Murji'ah. Yang mereka mengatakan amalan bukan bagian dari iman. Amalan hanya sekedar penyempurna iman. Dan ini merupakan sekte yang batil. Ya. Sama seperti sekarang, dan ini wallahu a'lam bishawab. Kenapa bisa? Ya, ini sekte pemikirannya, bukan sektenya. Pemikirannya muncul di tengah-tengah sebagian kaum muslimin yang nggak tahu dari mana asalnya. Mereka mengatakan begini, kalau kamu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, KTP-mu Islam, ya, selama kamu tidak pindah agama, sudah aman, biar kamu tidak sholat seumur hidup. Ya kan? Itu kan pemahaman Murji'ah. Yang jelas masyarakat tidak belajar paham sekte ini, tidak belajar. Cuma nggak tahu dari mana datangnya pemahaman seperti ini. Masuk ke tengah-tengah masyarakat dengan mengatakan bahwa satu-satunya pembatal Islam cuma pindah agama, itu saja. Yang penting kamu belum pindah agama, kamu tetap muslim, apapun yang kamu lakukan. Ini jelas paham apa? Paham Murji'ah. Ya, yang menyesatkan. Kenapa? Karena semua ibadah dalam Islam itu ada pembatalnya. Dari awal kita belajar masalah wudu ada pembatal, salat ada pembatal, ya kan? Ya. Puasa juga ada pembatal, haji juga ada pembatal. Semua ibadah ada pembatal. Masa Islam tidak ada pembatalnya? Cuma pindah agama toh. Ya kan? Banyak. Karena itulah di buku-buku fikih, di bab-bab di seperempat terakhir dari buku fikih, ketika mereka membahas masalah jinayat, tentang tindakan-tindakan kriminal beserta hukumannya. Salah satu pasal berkenaan membahas tentang ahkamul murtad, hukum orang-orang yang murtad. Di dalamnya disebutkan puluhan amalan yang kalau dilakukan membuat seorang murtad keluar dari Islam. Nah, orang Murji'ah tidak meyakini semua itu. Mereka mengatakan enggak, yang penting masih Islam, belum pindah agama, masih muslim. Nah, ini pemahaman yang menyimpang. Ya, pemahaman yang menyimpang. Ini orang yang beribadah kepada Allah hanya atas dasar harapan. Oh, saya muslim, KTP saya muslim, saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, biar juga nggak sholat, yang penting kan hati baik. Nah, Murji'ah, yang penting hati baik. Ya, Murji'ah ekstrim yang dianut oleh Jahmiyah, mereka mengatakan iman itu mujarradul ma'rifah. Iman itu yang penting kenal Allah, sudah mukmin. Yang penting kenal Allah. Ini Murji'ah ekstrim yang dikafirkan oleh para ulama. Karena konsekuensinya iblis mukmin, Fir'aun mukmin, karena mereka semua mengenal Allah. Lihat sampai sini, mereka mengenal Allah. Kata Murji'ah ekstrim ini mengatakan apa? Siapa yang mengenal Allah maka dia mukmin. Ya, persis ucapan sebagian kaum muslimin di zaman sekarang. Ya, tidak perlu sholat lah, nggak perlu ini. Yang penting baik sama orang, jangan membunuh orang, ya, jangan mengganggu orang, ya, baik hubungan dengan tetangga, nggak usah terlalu ini ibadah. Ini pemahaman Murji'ah.
Ya mungkin juga dipengaruhi dengan paham liberal ya, dalam wujud paham humanisme yang mempertuhankan kemanusiaan. Pokoknya kamu mau lakukan dosa apapun terserah, yang penting jangan bunuh orang. Gitu. Mau syirik, mau kafir, mau apapun terserah. Ya minum minuman keras, berjudi, yang penting satu, jangan membunuh orang, jangan merugikan orang. Itu mempertuhankan manusia, menjadikan tolak ukur dan baik dan buruk semuanya apa? Manusia. Kamu baik kalau kamu baik sama orang, dan kalau kamu jahat sama orang kamu jahat. Tidak ada lagi patokannya agama. Ya, bukan patokan agama orang baik orang buruk. Patokannya adalah perlakuan kamu kepada sama manusia. Ini jelas merupakan apa? Tindakan ya, merupakan pemahaman yang kufur yang jelas-jelas dibantah oleh Allah Taala dari 15 abad yang lalu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah, bukan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan mereka. Bukan untuk menjadikan nilai dia sebagai manusia berada di atas segalanya, enggak. Tapi mereka dicipta justru untuk merendahkan diri mereka kepada Allah, bukan mengangkat sisi kemanusiaan mereka menjadi sumber hukum, menjadi patokan baik dan buruk. Enggak bisa. Patokan baik dan buruk adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa kadzalika man abadallaha bil khaufi wahdahu kal khawarij. Demikian pula orang-orang yang menyembah Allah atas dasar takut seperti orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Yang mana orang-orang Khawarij mengatakan siapa yang melakukan dosa besar keluar dari Islam. Tidak salat satu kali, tidak puasa keluar dari Islam, tidak haji, berbohong satu kali keluar dari Islam. Menjadikan dosa besar sebagai pembatal keislaman. Ini sekte takfiri yang mengkafirkan kaum muslimin. Mengatakan bahwa dosa-dosa besar kalau dikerjakan maka membatalkan Islam. Ini mereka beribadah kepada Allah atas dasar takut. Kenapa? Jangan bikin dosa, hati-hati. Dosa. Ketika ada orang terjatuh dalam dosa, selesai masalah, binasa. Khawarij ini lawannya Murji'ah. Kalau Murji'ah tadi mengatakan iman itu kan sekedar ucapan dengan keyakinan, amalan bukan bagian dari iman. Kalau Khawarij tidak, mereka mengatakan iman itu adalah ucapan, keyakinan dan amalan. Orang Khawarij, iman itu ucapan, keyakinan, amalan. Tapi ini satu kesatuan, ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Satu paket. Kapan sebagian imanmu hilang seluruhnya. Gitu. Maka kapan kamu melakukan dosa besar, sebagian imanmu hilang. Ketika hilang sebagian, hilang semua imanmu. Ya. Sementara keyakinan kaum muslimin adalah iman, adalah ucapan, amalan, perbuatan bertambah dan berkurang. Yani terdiri dari ajza, terdiri dari cabang-cabang keimanan. Murji'ah mengatakan tidak. Iman itu satu paket, tidak terdiri dari cabang-cabang, tidak terdiri bagian-bagian. Kapan sempurna, kapan hilang sedikit, hilang semuanya langsung. Enggak terbagi-bagi. Ini paham? Khawarij. Ya. Semisal dengannya sekte Mu'tazilah, yang mana mereka mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka dia bukan muslim, tapi juga bukan kafir. Terus apa dia? Fi manzilah bainal manzilatain. Dia di antara dua status. Bukan muslim, bukan kafir. Kalau orang Khawarij langsung mengkafirkan memang. Siapa yang melakukan dosa besar kafir sudah. Kalau Mu'tazilah tidak kafir, tapi juga enggak muslim. Nah, di tengah-tengah. Walaupun kedua sekte ini sepakat kalau di neraka kekal dalam neraka. Mereka hanya berbeda dalam hukum di dunia saja. Adapun hukum di akhirat mereka semua sepakat. Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Jelas ya? Nah, ini sanggahan kepada mereka ini. Yang satu beribadah atas dasar takut, yang satu beribadah atas dasar terlalu berharap kepada Allah Ta'ala. Maka harus dijaga dua perkara ini. Takut dan berharap kepada Allah Ta'ala dalam ibadah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini juga sama ya. Iyyaka nasta'in, asal ayatnya bukan asal ayat. Kalimat kalau kita bawa ke luar dari konteks ayat, ya, kita jadikan bahasa Arab yang biasa, asalnya adalah nasta'inuka. Nasta'inuka, kami mohon bantuan kepadamu ya Allah. Hanya dikasih pindah ke depan. Iyyaka nasta'in. Sehingga melahirkan kata hanya. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala,
Fiha tauhidul uluhiyah wa tauhidur rububiyah. Pada kalimat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di dalamnya terdapat penetapan tauhid ibadah dan tauhid ketuhanan. Tauhid uluhiyah yakni mengesahkan Allah dalam ibadah, tauhid rububiyah yakni mengesahkan Allah dalam sifat-sifat ketuhanannya. Mencipta, menguasa, mengatur, menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, ya, memberikan rezeki, semuanya. Dari mana itu? Kata beliau, iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah. Pada kalimat iyyaka na'budu terdapat penetapan tauhid uluhiyah, jelas. Dari sudut pandang mana? Iyyaka na'budu terdapat penetapan tauhid uluhiyah. Dari sudut pandang mana? Na'budu? Kenapa? Hah? Iya. Dari penafsiran Ibnu Abbas yang kita sebutkan tadi, kullu ibadatin fil Quran fa ma'nahu tauhid. Semua kata ibadah dalam Quran maka maknanya apa? Tauhid. Makanya beliau mengatakan iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah. Kenapa? Karena semua kata ibadah dalam Quran bermakna tauhid, yakni tauhid al-ibadah. Tauhid al-uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in fiha tauhidur rububiyah. Pada kalimat hanya kepadamu kami minta pertolongan terdapat tauhid rububiyah. Terdapat tauhid rububiyah. Kenapa? Ya. Ya, sehubungan dengan tadi di awal, Allah Ta'ala kan Rabbul Alamin. Kita mau minta apa-apa, minta bantuan ke siapa-siapa ya kepada Allah. Kenapa kita minta bantuan kepada Allah? Karena kita tahu Dia Maha mampu semuanya. Dia Rabbul Alamin. Kita tidak akan mungkin meminta kepada sesuatu yang kita tidak yang kita tidak yakin Dia bisa memberikan bantuan atau tidak. Karena Dia penguasa, pengatur, pencipta, karena itulah kita minta bantuan kepadanya. Maka pada kalimat iyyaka nasta'in, ya Allah kami minta bantuan kepadamu, ya tadamman, terkandung di dalamnya bahwa kita sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rabb kita. Karena itulah kita minta bantuan kepadanya. Dan di sini terdapat keutamaan ibadah isti'anah. Keutamaan ibadah isti'anah, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Karena digandingkan dengan ibadah. Digandingkan dengan ibadah. Isti'anah itu asalnya bagian dari ibadah. Maksudnya begini, seandainya kalimatnya cuman iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, ya isti'anah masuk juga di situ. Karena isti'anah bagian dari ibadah. Cuman disebutkan tersendiri. Orang Arab kebiasaan mereka, kalau mereka menyebutkan suatu kalimat umum, setelah itu digandengkan setelahnya kalimat yang lebih khusus, kata yang lebih khusus, maka mereka ingin menekankan yang khusus ini. Namanya atful khas alal am, menggandengkan kata yang khusus kepada kata yang bersifat umum, menunjukkan urgensi dan pentingnya yang khusus tersebut. Sama seperti sabda Nabi SAW, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha. Siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita. Wanita bagian dari dunia. Tapi disendirikan penyebutannya karena besarnya fitnah ini. Ya, berbahayanya fitnah wanita ini. Berbeda dengan apa? Disebutkan secara tersendiri setelah tadinya tersebut dalam keumuman dunia. Sama seperti di sini. Iyyaka na'budu, kami beribadah kepadamu ya Allah dengan semua jenis ibadah, termasuk isti'anah. Kemudian disebutkan tersendiri. Wa iyyaka nasta'in, untuk menekankan pentingnya ibadah isti'anah ini, minta tolong. Ya. Dan perhatikan, isti'anah itu ibadah apa? Ibadah lisan, ibadah perbuatan jawari atau ibadah hati? Isti'anah. Hah? Ibadah hati? Kalau saya bilang minta tolong dulu, ambilkan air minum misalnya, itu isti'anah bukan? Hah? Itu isti'anah? Nah, begitu bukan isti'anah. Paham ini? Itu taukil. Saya tidak bisa ambil air minum sendiri, saya wakilkan kamu ambilkan saya air minum. Yang taukil. Isti'anah itu ibadah qalbiyah, jadi yang main di sini. Karena itulah boleh saja saya minta tolong sama orang, tapi ini tidak boleh ke dia. Ini harus kepada Allah. Jelas sampai sini? Ini boleh saya minta tolong kepada orang untuk melakukan sesuatu, tapi hati saya tidak boleh tergantung ke dia. Tidak boleh minta tolong hati saya kepada dia. Hati saya hanya minta tolong kepada Allah Ta'ala.
Sama seperti tawakal dengan taukil tadi. Taukil itu memberikan perwakilan kepada orang. Itu boleh kepada makhluk. Tapi kalau tawakal tidak boleh kepada makhluk. Tawakal itu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Jelas sampai sini? Tawakal itu ibadah qalbiyah, ibadah hati. Harus hanya kepada Allah. Yang boleh kepada makhluk itu taukil, memberikan perwakilan kepada orang. Ya. Meminta diwakilkan oleh orang untuk mengerjakan sesuatu. Boleh. Tapi tawakal tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ya. Maka ini prinsip mendasar bagi thalabatul ilmi itu dalam tauhid uluhiyah secara khusus. Bagi penuntut ilmu, dia harus membedakan masalah-masalah seperti ini nih. Mana ibadah lisan, ibadah ibadah lisan, mana ibadah jawarih anggota tubuh, mana ibadah qalbiyah dan mana ibadah murakkabah, ibadah yang gabungan antara ucapan perbuatan dengan hati, supaya dia bisa menempatkan setiap ini pada porsinya. Sama seperti pembatal Islam. Pembatal Islam ada pembatal Islam ucapan yang berupa ucapan, ada pembatal Islam yang berupa perbuatan, ada pembatal Islam yang berupa keyakinan. Ini harus pandai dia kategorikan kemana. Karena diantara kesalahan kebanyakan penuntut ilmu dalam memahami teks-teks Quran dan Sunnah, ya terkhusus dalam masalah hukum-hukum syariat seperti ini ya, ibadah maupun pembatal Islam, karena tidak bisa membedakan masalah ini. Ini ibadah qalbiyah, ibadah lisan atau ibadah hati. Ini pembatal Islam yang sifatnya lisan, hati atau perbuatan. Contoh misalnya, di antara pembatal Islam adalah meyakini bahwasanya ada agama lain yang benar selain Islam. Meyakini ada ajaran, dan sekali lagi yang seperti ini semua agama sama. Ditanya agama manapun, tanya agama paling benar, pasti begitu. Jadi bukan hal yang tabu dibicarakan. Ya, bukan hal yang tabu karena semua agama jelas seperti itu mengklaim agamanya benar. Ya, cuman Islamophobia hanya terus menyerang kaum muslimin. Ya, mengatakan Islam mengaku ini dan itu. Enggak, semua agama seperti itu. Semua agama meyakini agama dia paling benar. Nah, sekarang kita kaum muslimin. Ya. Sebagai subjektivitas kita dalam beragama kita katakan tidak ada agama lain yang benar selain Islam, kan begitu. Hal yang normal. Dalam beragama kan seperti itu. Kemudian ada orang yang datang ke perayaan perayaan orang kafir misalnya, perayaan agamanya, mengucapkan salam kepadanya, duduk di situ makan-makan. Terus dia mengatakan ini orang melakukan pembatal Islam. Kenapa? Dia datang ke situ mengucapkan salam hari raya kepada mereka. Iya. Jelas sampai sini? Apa itu berarti dia membenarkan meyakini ada agama yang benar selain Islam. Ini kan jatuh kepada bentuk pengkafiran tanpa dasar. Kenapa? Para ulama telah menegaskan bahwa meyakini ada agama yang benar selain Islam itu pembatal Islam i'tiqadi, hati yang main. Hati, bukan mulut, bukan juga anggota tubuh. Yani tidak boleh kamu gunakan perbuatan anggota tubuh seorang untuk menjadi indikator bahwa begitu isi hatinya. Tidak boleh, itu kezaliman. Akan mengkafirkan banyak orang kalau seperti itu modelnya. Tidak boleh. Yang namanya kufur i'tiqadi ia sebatas i'tiqad, yani apa keyakinanmu? Ditanyakan kalau mau. Jangan menggunakan perbuatan dia untuk menetapkan isi hatinya orang kayak gitu. Tidak boleh. Lihat Usama bin Zaid ketika berperang dengan seorang musyrik berduel, kemudian tinggal Usama bin Zaid menang, dan ketika akan membunuhnya orang itu berkata apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam dia. Usama mengatakan apa? Oh, dia ini mengucapkan karena takut saja, dibunuh. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW tetap menegur dengan keras Usama bin Zaid. Kamu telah membelah dadanya, kamu lihat isi hatinya. Dari mana kamu tahu dia cuma tak pura-pura mengucapkan la ilaha illallah? Padahal indikatornya jelas. Tapi tidak boleh seorang menggunakan amalan zahir untuk menghukumi batin seseorang. Kalau memang itu sifatnya amalan batin. Jelas sampai sini? Enggak boleh. Karena al-fi'il itu bukan istihlal. Fi'il itu tidak menunjukkan penghalalan. Apakah setiap orang yang minum khamar berarti dia menghalalkan khamar? Tidak, karena penghalalan itu masalah hati. Dia yakin itu halal. Dan sekedar dia minum tidak menunjukkan dia menghalalkan. Demikian pula sebaliknya. Nah, makanya seperti ini penting bagi seorang penuntut ilmu mengetahui ranah-ranah yang seperti ini, batasan-batasan yang jelas antara i'tiqadiyah, keyakinan, amaliyah, anggota tubuh dengan lisan, ya lafziyah, ucapan, atau yang murakkab, yang gabungan dari ketiganya. Nah, ini kata beliau rahimahullahu taala,
Ini selesai penjelasan berkenaan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian di sini sekedar tambahan ya berkenaan dengan ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini terdapat husn adab yang baik dalam berbicara kepada Allah. Adab yang baik dalam berbicara. Ya, di mana didahulukan dulu Allahnya, kemudian baru disebutkan amalannya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Didahulukan dulu Allah, kemudian disebutkan amalannya. Ini mimbabit tabarruk. Mimbab tabarruk, menyebut nama Allah di awal setiap urusan, termasuk dalam masalah ini. Kemudian juga tentunya di sini terdapat pelajaran akan wajibnya ikhlas dalam beribadah. Sekiranya ini jelas. Wajibnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di sini hendaknya seorang mengedepankan ibadah sebelum meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum kamu minta, ya beribadah dulu kepada Allah. Karena itulah di antara sunnah-sunnah dalam berdoa adalah memuji Allah dulu di awal. Memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru berdoa. Jangan langsung angkat tangan, ya Allah saya minta ini, Allahumma. Enggak. Ada mukaddimatnya dulu, pendahuluan-pendahuluannya. Itu adab dalam berdoa. Adab dalam berdoa. Nah, di sini lihat ada harapan, ada cinta, ada takut, kemudian ada ibadah. Baru kami minta pertolongan ya Allah. Jadi pertolongan datang setelah apa? Setelah ibadah. Karena itulah maqam, ya, kondisi di mana tempat yang paling baik seorang meminta adalah setelah beribadah. Kondisi yang paling pas dan yang paling baik seorang meminta kepada Allah adalah setelah apa? Setelah beribadah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam setelah membangun pondasinya Ka'bah berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kapan ini berdoa? Setelah membangun pondasi Ka'bah. Setelah ada ibadah. Demikian pula tawassul dengan amal soleh. Ya, masyhur dalam pembahasan tawassul. Di antara bentuk tawassul adalah bertawassul kepada Allah dengan amal soleh. Rabbana innana amanna faghfir lana. Sebelum minta diampuni, dia menyebutkan dulu amal solehnya. Ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepadamu, maka karena kami telah beriman, maka ampunilah kami ya Allah. Ya. Ini tawassul dengan amal soleh. Karena itulah di antara waktu-waktu yang mustajabah seorang berdoa adalah setelah salat 5 waktu. Ya. Setelah salat 5 waktu. Kata Nabi SAW, da'watani la yurad. Ada 2 doa yang tidak akan ditolak. Ya, khalfa salawatil maktubah fi wasatil lail, ya, atau fi akhir lail, afwan, wa khalfa salawatil maktubah. Ada 2 salat yang tidak akan ditolak, yaitu di akhir malam dan setelah salat 5 waktu. Ya. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, dikarenakan salat ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar. Maka sangat layak kalau seorang beribadah setelahnya. Ya. Dan itu lebih layak dibandingkan salat sunnah. Salat sunnah derajatnya di bawah salat wajib. Kalau mau berdoa setelah salat, ya setelah salat wajib, bukan setelah salat sunnah. Walaupun boleh, yakni lebih layak dan lebih besar terkabulnya adalah setelah salat wajib kalau mau dibandingkan dengan salat sunnah. Karena itulah warid dari Nabi SAW, banyak doa setelah salat. Banyak doa setelah salat. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan tinggalkan setiap kali selesai salat berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku bantulah aku, ya, untuk bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ya. Dan siapa yang melihat kutubul azkar, buku-buku zikir, seperti kitabul azkar An-Nawawi rahimahullah, ya, salah satu kitab zikir yang paling fenomenal dikarang oleh para ulama. Kemudian siapa yang melihat pembahasan zikir dalam masalah zikir-zikir setelah salat dalam Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dia akan dapati di dalamnya zikir doa itu sama. Ya, tidak ada dalil yang membedakan antara zikir dengan doa setelah salat. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan apa dibedakan zikir dengan doa. Zikir disyariatkan, doa tidak. Dari mana pembedaannya? Sementara para ulama as-salaf, kalau kita lihat Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan juga para ulama, semua ulama yang mengarang buku Al-Azkar, An-Nasai, Amalul Yawm wal Laila, Ibnu Sunni, Amalul Yawm wal Laila, An-Nawawi, Azkar wa Adab,
kalau kita melihat semua pembahasan zikir setelah salat, semuanya menyebutkan zikir dan doa di dalamnya. Semuanya. Itulah fahmu salaf dalam memahami teks. Ya. Itulah pemahaman para ulama dalam memahami teks. Baik, bahwa tidak bisa dibedakan. Karena itulah sekali lagi warid doa-doa yang sangat banyak dari Nabi SAW yang dianjurkan dibaca setelah salat 5 waktu. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya mimbab tambahan faedah saja karena kadang banyak kekeliruan. Di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada 2 tasydid pada huruf ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan di awal pertemuan tadi. Ya. Tidak boleh seorang menghilangkan tasydid di sini. Kapan dihilangkan tasydidnya maka tidak syah salatnya. Dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak benar. Karena tasydid iyyaka, jangan gitu. Iyyaka. Jadi tidak boleh dibaca iyyaka, enggak boleh dibaca iyyaka. Iyyaka, hamzanya dipanjangkan ke bawah. Iyyaka. Bukan iyyaka tapi iyyaka. Ya-nya tasydid jelas. Ya. Maka kalau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak syah. Atau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka, ini juga tidak syah karena dia menghilangkan tasydid. Dan sudah berlalu kita sebutkan di awal pertemuan bahwa dalam suratul Fatihah ada 14 tasydid yang wajib untuk dijaga. Jangan sampai ada yang hilang. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Ya, berikanlah petunjuk kepada kami menuju jalan yang lurus. Menuju jalan yang lurus. Nah, di sini hidayah dalam Islam itu ada 2 bentuk. Hidayah dalam nas syariat, secara syariat itu ada 2 bentuk. Yang pertama ada hidayah ad-dilalah wal irsyad. Hidayah ad-dilalah wal irsyad. Hidayah yang berupa petunjuk dan tuntunan. Hidayah yang berupa petunjuk dan tuntunan. Ad-dilalah wal irsyad. Yang kedua adalah hidayah at-taufiq wal ilham. At-taufiq wal ilham. Hidayah, taufik dan ilham. Hidayah dilalah wal irsyad, hidayah berupa petunjuk dan tuntunan, ini selain Allah Ta'ala, manusia juga bisa memberikan hidayah model seperti ini. yakni para nabi bisa memberikan hidayah, yakni hidayah berupa petunjuk dan tuntunan. Beliau mengajari, beliau menuntunkan, beliau ya. Siapa lagi yang mampu memberikan hidayah di dalam wal irsyad? Para nabi, para sahabat Nabi SAW, kemudian para para duat, ya, dai ilallah, para asatizah, para kiai, para alim ulama, mereka semua bisa memberikan hidayah ad-dilalah wal irsyad, yakni bisa memberikan petunjuk dan tuntunan. Kata Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai engkau wahai Muhammad betul-betul bisa memberikan hidayah, yakni bisa memberikan petunjuk, tuntunan, arahan, pedoman kepada orang menuju jalan yang lurus. Hidayah yang kedua adalah hidayah taufik, diberikan taufik untuk menerima kebenaran, diilhamkan kebenaran ke dalam hatinya untuk dia terima. Yang seperti ini hanya milik Allah. Ya. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah jenis yang kedua, yakni hidayah berupa taufik dan ilham. Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan hidayah jenis yang kedua ini, tidak bisa. Karena itulah pamannya beliau Abu Thalib meninggal di atas kekafiran, kesyirikan. Di akhir umurnya ketika ketika Abu Thalib mau meninggal, datang Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ya, endingnya meninggal di atas kesyirikan. Kemudian kata Nabi SAW, la astaghfirunna lak ma lam unha anka. Saya akan minta ampunkan untukmu wahai pamanku selama aku tidak dilarang. Yang ada turun larangan. Jangan minta ampunkan orang meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menurunkan ayat berkenaan dengan Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbab. Engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Apa yang dimaksud Nabi Muhammad tidak mampu memberikan hidayah?
Padahal di ayat tadi dikatakan engkau ya Muhammad bisa memberikan hidayah. Maksudnya apa? Engkau bisa memberikan hidayah, engkau bisa mengajari, menuntunkan, dan engkau tidak bisa memberikan hidayah, yakni tidak bisa membuat orang menerima pengajaran tersebut. Tidak bisa. Tugas kamu hanya apa? Fadzakir. Ya, innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ya. Kamu hanya beri pengajaran, peringatan, mereka terima atau tidak urusan Allah. Itu namanya taufik, hidayah taufik wal ilham. Nah, ayat ini mencakup keduanya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ajarilah saya melalui para alim ulama, karena Nabi sekarang sudah meninggal, ya. Karena Nabi SAW sudah meninggal. Ajarilah saya ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku berupa petunjuk jalan hidup melalui lisan-lisannya para ulama, dan jadikan hatiku mau menerima kebenaran tersebut yang diajarkan oleh mereka. Ya. Jadi kita meminta kepada Allah dua jenis hidayah ini. Ya Allah, ajari saya dan berikan saya taufik untuk menerima pengajaran tersebut. Karena semua manusia termasuk orang kafir sebenarnya mendapatkan hidayah, yakni hidayah bentuk yang pertama. Dia apa? Dijelaskan, telah diterangkan agama kepada mereka. Tapi tidak semua mereka menerima hidayah, taufik dan ilham sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini mencakup permintaan kita akan dua jenis hidayah. Ihdina, yakni berikan hidayah kepada kami ya Allah dengan hidayah ad-dilalah wal irsyad, petunjuk dan tuntunan, serta berikanlah kami hidayah berupa taufik dan ilham untuk menerima tuntunan tersebut agar kami menuju ke sirat al-mustaqim. Nah, kemudian as-siratul mustaqim ada banyak penafsiran di kalangan para ulama. Ada banyak penafsiran di kalangan ulama. Ya. Nanti di sini akan disebutkan sebagian penafsirannya. Salah satu penafsiran oleh Syekh rahimahullahu taala. Iya, yang jelas di antara makna siratul mustaqim ada yang menafsirkan Al-Qur'an, ada yang menafsirkan siratul mustaqim adalah Al-Qur'an, ada yang menafsirkan siratul mustaqim adalah apa? Kitabullah, dinul Islam, dinul Islam, agama Islam. Ya. Ini definisi atau tafsir dari siratul mustaqim. Dan ada yang mengatakan siratul mustaqim adalah la ilaha illallah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa semua penafsiran siratul mustaqim bisa berpulang kepada satu penafsiran, yaitu bahwa siratul mustaqim adalah la ilaha illallah. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Kata Syekh rahimahullah, fiha ar-raddu 'alal mubtadi'ah. Ya, pada kalimat ini, pada ayat ini terdapat sanggahan kepada orang-orang yang menganut bid'ah. Orang-orang yang menganut bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah semua ucapan, semua keyakinan, semua amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini definisi yang paling paling luas dalam masalah ini. Maka bid'ah itu bukan hanya apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, enggak. Karena ada hal-hal yang Nabi SAW tidak pernah kerjakan tapi para sahabat lakukan, dan itu bukan bid'ah. Ya. Seperti misalnya mengumpulkan mushaf di zamannya Abu Bakar Siddiq, Nabi tidak pernah melakukan. Salat tarawih berjamaah 30 malam berturut-turut, Nabi tidak pernah kerjakan. Yang pertama kali mengerjakannya ya Ubay bin Ka'ab, ya, beserta sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari atas perintah Umar bin Khattab, ya, kan begitu. Nabi SAW juga tidak pernah juga di zaman Nabi SAW tidak ada azan Jumat, azan yang pertama tidak ada. Nanti muncul di zamannya Utsman bin Affan dan diterima oleh para sahabat yang hidup ketika itu, tidak ada pengingkaran pada Utsman bin Affan. Ya. Yang seperti ini tidak mungkin dikategorikan bid'ah. Enggak bisa dikatakan bid'ah, karena walaupun Nabi tidak pernah kerjakan tapi para sahabat mengerjakannya. Dan para sahabat a'lamun nas, manusia yang paling berilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan kita harus memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman mereka. Lah, kalau pemahaman mereka sendiri ada kemungkinan bid'ah, ngapain kan begitu? Pemahaman mereka yang jadikan parameter, tolak ukur. Nah, maka di sini kata beliau, berikanlah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Terdapat sanggahan kepada mubtadi'ah, yakni orang-orang yang memunculkan perkara baru yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabatnya.
Karena siratul mustaqim di sini siapa? Nabi dan para sahabatnya. Siratul mustaqim bukan Nabi Muhammad SAW seorang. Yani sunnah bukan sunnah Nabi SAW seorang, tapi sunnah beliau dan para sahabatnya. Karena itulah dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an disebutkan oleh Nabi SAW apa? Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku, satu, dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dua. Disebutkan dua sunnah. Sunnah Nabi, sunnah khulafa'ir rasyidin. Kemudian beliau melanjutkan tamassaku biha, ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ia, abduha. Didatangkan dalam domir tunggal mufrad. Beliau tidak mengatakan abduhuma, gigitlah kedua sunnah itu. Tapi beliau menjadikannya satu kesatuan, abduha. Gigitlah sunnah itu. Ini apa? Sunnah Nabi dan para sahabat. Karena ini tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Dua hal yang sama. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mendurhakai Rasul dan mengikuti jalannya selain tidak mengikuti jalannya orang beriman. Orang beriman ketika turunnya ayat ini adalah para sahabat. Siapa yang mendurhakai Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, maka kami akan buat dia tersesat dan kami akan masukkan dia dalam neraka. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini dua perkara ini saling terkait satu sama lain. Siapa yang mendurhakai Rasul, maka pasti tidak mengikuti jalannya para sahabat. Dan siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, pasti dia mendurhakai Rasul. Karena itulah siapa Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika menafsirkan sunnah, apa itu sunnah? Kata Nabi SAW, kata Ibnu Rajab rahimahullah, as-sunnatu hiya at-tariqul masluk. Sunnah itu adalah jalan yang ditempuh. Fa yashmalu dzalika ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min al-aqwal wa af'al. Wal af'al. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, sunnah adalah jalan yang ditempuh, at-tariqul masluk. Fa yashmalu dzalika, maka jalan ini mencakup semua yang Nabi dan para sahabatnya, lagi-lagi Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Maka tidak terpisahkan sunnah Nabi dengan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka orang yang istiqlal, perhatikan, hanya mau memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman dia sendiri, bukan dengan pemahamannya para sahabat, maka tidak diragukan dia akan tersesat. Karena amalan fatwa-fatwa para sahabat bagian dari sunnah. Ketika Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala diperintahkan oleh Umar ibn Abdul Aziz untuk menghimpun sunnah-sunnah Nabi SAW. Kata Umar ibn Abdul Aziz kepada Az-Zuhri, kumpulkan, lacak semua hadis Nabi di seluruh dunia, kumpulkan jadi satu. Saya khawatir nanti hilang ini hadis Nabi. Maka Az-Zuhri rahimahullah kemudian berkeliling. Karena itulah beliau poros sanad dari di zamannya. Karena beliau betul-betul keliling mengumpulkan semua hadis-hadis Nabi SAW. Setelah beliau kumpulkan semua hadis-hadis Nabi SAW, beliau tidak berhenti. Beliau melanjutkan dengan mengumpulkan fatwa para sahabat. Fatwa-fatwa dan amalan-amalan sahabat. Kata beliau, ini juga sunnah. Ini juga apa? Sunnah. Nah, maka bukan tindakan yang benar adalah berfokus pada hadis Nabi dan tidak memperdulikan pendapat para sahabat, tidak memperdulikan fatwa para sahabat. Ini biar fatwa sahabat menyelisih hadis ditinggalkan. Misalnya, dari mana kamu tahu itu menyelisih hadis? Iya. Siapa yang paling tahu tentang hadis Nabi? Kamu atau para sahabat? Dari mana kamu seenaknya mengklaim sahabat menyelisih hadis Nabi? Ya kan? Tidak bisa. Maka ini hal yang harus diperhatikan, bahwasanya ajaran Islam dibangun di atas Al-Quran, sunnah Nabi SAW, serta sunnah para sahabat sebagai satu kesatuan. Dua sunnah ini. Nah, maka semua yang tidak ada di zaman Nabi SAW dan tidak ada di zaman para sahabat, itu perkara yang mubtada'ah, perkara yang diadakan. Dan ini adalah sanggahan. Kenapa? Karena siratul mustaqim, jalan yang lurus, akan disebutkan nanti adalah jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Dan manusia yang pertama kali masuk dalam kategori orang yang mendapatkan nikmat adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Ya. Jangan tunjukkan kepada kami jalan selainnya. Apa itu selainnya? Ya, bid'ah, perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dikerjakan dan dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kata beliau rahimahullahu taala,
Wa ammal ayatanil akhiratan. Adapun dua ayat yang terakhir atau kita katakan satu ayat yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata beliau rahimahullahu taala, fa fihi ma minal fawaid dzikru ahwalin nas. Ada beberapa pelajaran dari ayat yang terakhir ini, yaitu penyebutan keadaan manusia, ya, melihat bagaimana realita dan jenis-jenis manusia dalam kehidupan mereka menyikapi wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Kata beliau, qassamahumullahu ta'ala thalathata asnaf. Allah Ta'ala membagi mereka menjadi 3 kelompok. Mun'amun alaihi, maghdubun alaihi, wadallun. Orang yang diberikan nikmat, maghdubun alaihi, orang yang dimurkai, dan dallun, orang yang sesat. Nah, kata beliau rahimahullah, sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala adalah para nabi. Ya, dalam ayat Al-Quran apa? Ulaika alladzina, ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada. Ya. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, yaitu para nabi, as-siddiq, yakni Abu Bakar as-Siddiq, wasyuhada, yakni Umar, dan ada yang menyebutkan Umar bin Khattab mati syahid. Ini di antara penafsiran, ya. Ini namanya tafsir bil misal, tafsir tanawu. Ya. Hanya menyebutkan sebagian di antara keumuman tafsiran tersebut. Yani seperti kita katakan bahwa al-mun'am alaihim, orang diberikan nikmat, yang paling pertama kali masuk di situ adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang paling pertama masuk setelahnya adalah Khulafaur Rasyidin. Setelah itu sahabat-sahabat yang lain. Mereka adalah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, maka jalan mereka lah jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Ya. Maka jangan mengucapkan suatu ucapan yang tidak pernah ada di zaman mereka. Jangan melakukan amalan yang tidak pernah ada di zaman mereka. Jangan meyakini keyakinan yang tidak pernah ada di zaman mereka. Itu perkara yang baru dalam agama. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, siapa itu al-maghdubu alaihim? Kata beliau rahimahullah, fal maghdubu alaihim ahlu ilmin laisa ma'ahum amal, wa dhallun ahlu ibadatin laisa ma'aha ilm. Kata beliau rahimahullah, orang yang dimurkai yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sementara orang yang dhalun, orang yang sesat, sebaliknya, orang yang beribadah tapi tidak membangun ibadahnya di atas ilmu. Kata beliau rahimahullah, wa in kana sababun nuzuli fil yahudi wan nasara fa hiya likulli man ittasafa bidzalik. Ayat ini walaupun sababun nuzulnya sebagaimana tersebut dalam riwayat Imam Ahmad, sababun nuzul ayat ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yahudu al-maghdubu alaihim wan nasara ad-dallun. Ini tafsir langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa al-maghdub alaih yang dimaksud dalam Al-Fatihah adalah Yahudi. Ad-dallun adalah Nasrani. Kata beliau walaupun sebab nuzulnya berkenaan dengan mereka, tapi lafaznya umum, mencakup siapa saja yang bersifat dengan sifatnya Yahudi dan Nasrani. Sifat terbesarnya Yahudi adalah berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sifat besarnya Nasrani adalah beramal tapi amalannya tidak didasari oleh ilmu. Kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhum minal yahud wa man fasada min ubbadina fa fihi shibhum minan nasara. Siapa saja di antara ulama kita yang rusak, itu karena dia maka dia memiliki kemiripan dengan Yahudi. Apa rusaknya ulama? Rusaknya ulama itu tidak mengamalkan ilmunya. Maka ulama mana saja yang rusak, yakni dalam artian tidak mengamalkan ilmunya, maka dia ada kemiripan dengan Yahudi. Dan ahli ibadah mana saja yang rusak, yakni beribadah tanpa dasar ilmu, tanpa ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak secara umum, tidak juga secara khusus, tidak ada tuntunannya, maka dia ada kemiripan dengan Nasrani yang beribadah tanpa ilmu. Ya.
As-salis, sementara yang ketiga yakni al-mun'amu alaih, orang yang diberikan nikmat. Siapa itu? Manittasafa bil ilmi wal amal wa humul mun'amu alaihim. Ya, jenis yang ketiga adalah yang menghimpun antara ilmu dan amal. Mereka inilah orang yang diberikan nikmat. Sehingga kalau kita menggunakan penafsiran ini secara spesifik, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Yang membangun amalnya di atas ilmu dan yang mengamalkan ilmunya. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yakni orang yang beramal tapi yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dan bukan pula jalannya orang-orang sesat, yakni orang-orang yang hanya beramal tapi tidak didasari oleh ilmu. Dalam hal ini contohnya adalah Yahudi dan Nasrani. Tapi sekali lagi, ya, dalam Al-Qur'an, dalam kaidah tafsir tentunya, dalam ilmu usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa yang menjadi patokan dalam menafsirkan ayat adalah keumuman teksnya, bukan kekhususan sebabnya. Ini ayat ini surah Al-Fatihah walaupun secara khusus turun berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani, tapi teks ayatnya umum. Siapa saja yang dimurkai, Yahudi maupun selainnya, dan siapa saja yang sesat, Nasrani atau selainnya, yang memenuhi atau yang memiliki sifat-sifat mereka. Karena itulah sifat yang tercela adalah beramal atau berilmu tapi tidak mengamalkannya. Ini tindakan orang yang tidak berakal. Allah Ta'ala berfirman, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah engkau menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan, kemudian kamu melupakan diri kamu sendiri tidak mengerjakannya? Ya. Kamu sendiri tidak mengerjakannya. Padahal kamu yang membaca kitab, bukan mereka. Kamu yang membaca kitab. Tidakkah kalian berakal? Ya. Kamu yang baca kitab, kamu yang suruh orang mengerjakan, tapi kamu tidak kerjakan. Orang yang mengerjakannya. Nah, maka ini tindakan la yaqil, orang yang tidak berakal ketika dia tidak beramal dengan ilmu yang diamalkan. Dan ini tentunya butuh pembahasan secara spesifik dalam masalah ini, dan Ibn Abdul Bar, seingat saya, atau Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab khusus dalam masalah ini yang berjudul Iqtida'ul Ilmil Amal. Ya, bahwa ilmu itu mengharuskan lahirnya amalan. Iqtida'ul Ilmil Amal. Ya, Al-Khatib kalau nggak salah dari. Maka wajib menghimpun dua perkara ini, al-ilmu wal amal. Inilah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, yang dia berilmu dengan ilmu yang benar tentunya, dan dia beramal dengan amalan yang saleh. Ya. Yang dia beramal dengan amalan yang saleh. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa fiha minal fawaid. Pada ayat ini juga, pada ayat yang terakhir juga terdapat pelajaran-pelajaran lain. Yang pertama, at-tabarru'u minal hauli wal quwwah. Ya, pernyataan ketidakmampuan makhluk, bahwa mereka tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Ya. Dan ada banyak penafsiran di kalangan para ulama, berkenaan dengan makna la haula wala quwwata illa billah. Di antara penafsiran yang disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah, la haula ala tarkil ma'siyah wala quwwata ala fi'lil ta'ah. Ini di antara penafsirannya. La haula, yakni tidak ada kemampuan untuk meninggalkan maksiat, wala quwwata ala fi'lil ta'ah. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billah, kecuali bantuan dari Allah Ta'ala. Maka ketika seorang mampu meninggalkan maksiat bertahun-tahun, jangan bangga dengan diri sendiri. Itu murni bantuan dari Allah. Ketika seorang bisa rutin salat lail sebulan saja, jangan bangga dengan diri sendiri. Itu tidak ada la haula wala quwwata illa billah. Allah yang mau menginginkan kebaikan pada dirimu. Allah yang memberikan taufik kepadamu untuk melakukannya. Jangan bangga dengan ibadah yang kamu lakukan. Karena li'annahu mun'amu alaihi, karena dia ini, si hamba ini, baik ketika dia melakukan ketaatan atau terhindar dari maksiat, dia hanya diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat untuk tidak berdosa, nikmat untuk beribadah. Kemudian wa kadzalika fiha ma'rifatullah 'ala tamam wa nafyin naqaisi anhu tabaraka wa ta'ala. Pada ayat ini juga terdapat sebelumnya ini bukan terkhusus untuk ayat yang terakhir ya. Ini pelajaran umum untuk surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir ini sudah global ini. Bukan lagi berkenaan dengan ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh sudah selesai. Ini sekarang beliau menyebutkan pelajaran-pelajaran tambahan dari ayat-ayat sebelumnya.
Kata beliau, wa kadzalika fiha, di antara faedah yang terpetik dipetik dari ayat ini adalah ma'rifatullah ala tamam wa nafin naqaisi anhu tabaraka wa taala. Mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna dan menafikan semua sifat-sifat kurang dari Allah taala. Iya, menafikan semua sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terambil dari pembahasan tauhid asma wa sifat yang tersebut dalam awal surah Al-Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini 4 ayat yang pertama tentang asma wa sifat rububiyah, asma wa sifat di dalamnya. Penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah dan menafikan sifat-sifat kurang dari Allah taala. Wa fiha ma'rifatul insani rabbahu wa ma'rifatu nafsihi. Ya. Pada ayat ini juga terdapat pelajaran bagaimana manusia mengenal Tuhannya. Ya. Wajibnya manusia mengenal Tuhannya dan wajibnya dia mengenali dirinya sendiri. Ya. Bagaimana bentuknya? Kata beliau. Ini hubungannya. Fa innahu idza kana huna rabbun fala budda min marbub. Wa idza kana huna rahimun fala budda min marhum. Wa idza kana huna malikun fala budda min mamluk. Wa idza kana huna 'abdun fala budda min ma'bud. Wa idza kana huna hadun fala budda min mahdi. Wa idza kana muhdi ya. Wa idza kana huna mun'imun fala budda min mun'imun alaihi. Wa idza kana huna maghdubun alaihi fala budda min ghadib. Wa idza kana huna dhallun fala budda min mudhill. Di sini terdapat pelajaran bagaimana hamba mengenal Tuhannya sekaligus dia mengenal dirinya sendiri. Yaitu kalau di sana ada yang namanya Tuhan, maka ada Rabb, berarti ada yang marbub, ada yang diatur. Ada pencipta, berarti ada yang dicipta. Ada yang menghidupkan, berarti ada yang dihidupkan. Ada yang mematikan, berarti ada yang dimatikan. Ada yang memberi rezeki, berarti ada yang diberi rezeki. Demikianlah hubungan hamba dengan Tuhannya. Jadi batasannya itu jelas. Batasannya jelas. Di sini terdapat sanggahan, bantahan kepada semua keyakinan wahdatul wujud, ya, dan hululiyah. Ya, pemahaman wahdatul wujud dan hululiyah menyatakan bahwa Allah dengan makhluk itu nyatu. Kalau wahdatul wujud itu mereka mengatakan hanya satu wujud yang ada, wujudnya Allah saja. Manusia kita itu tidak ada, kita itu tidak ada semua. Yang ada hanya Allah saja. Ini tentunya mukabarah, mengingkari panca indera. Masa kita enggak ada? Yang ada hanyalah Allah saja semua. Iya. Atau yang mengatakan hululiyah. Hululiyah itu dia meyakini adanya dua zat. Ada zat Allah, ada zat manusia, tapi Allah menitis ke dalam dirinya. Jadi di dalam tubuhnya ada dua zat, zat Allah sama zat makhluk. Ini dua-duanya akidah kekafiran. Kenapa ini lahir? Tidak bisa memahami batasan yang jelas antara al-khaliq dengan al-makhluk, al-ma'bud dengan al-abad. Ini dua perkara yang berbeda. Tidak bisa membedakan mana pencipta, mana pelaku. Ya, kalau orang sholat, kenapa bisa orang sholat? Karena Allah menciptakan dia sholat, kan begitu. Manusia dengan perbuatannya kan ciptaan Allah semuanya, bukan hanya manusianya yang Allah cipta. Semua perbuatannya manusia juga Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Perbuatan kalian juga ciptaan Allah. Nah, sekarang kalau kamu sholat, kata mereka, yang sholat siapa? Kan Allah yang menciptakan sholat ya. Kalau Allah tidak menciptakan sholat, tidak akan kamu sholat. Nah, sekarang ketika kamu sholat, yang sholat siapa? Allah atau kamu? Nah, gitu. Tidak bisa membedakan. Ya, kita katakan bahwasanya Allah Ta'ala, hubungan Allah Ta'ala dengan perbuatan hamba, setelah Allah mengetahuinya, menuliskan takdirnya di Lauhul Mahfuz, menghendakinya, hubungan Allah dengan perbuatan hamba sekedar mencipta. Adapun pelaku sebenarnya adalah si hamba, bukan Allah yang pelaku. Allah cuma menciptakan perbuatan kamu. Ada orang minum minuman keras. Kenapa dia minum minuman keras? Allah menciptakan perbuatan dia minum minuman keras. Tapi yang minum siapa? Dia, bukan Allah. Maka ini batasan yang jelas antara al-khaliq dengan al-fa'il, antara pencipta dengan pelaku. Jangan dicampur aduk. Karena tidak bisa memahami ini, kemudian mereka mengatakan semua Allah atau semua kita, tidak ada Allah, atau dua-duanya ada, gitu. Dalam artian ya, menitis ke dalam tubuh. Ya. Ini merupakan apa? Pemahaman kekafiran. Maka kata beliau, kalau di sana ada Rabb, maka di situ ada marbub.
Kalau di sana ada yang merahmati, berarti ada yang dirahmati. Ini batasannya jelas. Yang merahmati siapa, yang dirahmati siapa. Ya kan begitu. Kalau di sana ada penguasa, berarti ada yang dia kuasai. Ada yang dia kuasai. Kalau di sana ada ada hamba, ada yang beribadah, berarti ada yang diibadahi, ada yang disembah. Kalau di sana ada yang memberikan hidayah, berarti ada orang yang diberikan hidayah. Kalau di sana ada yang memberikan nikmat, ya, diberikan nikmat, maka apa? Ada orang yang diberikan nikmat. Dan kalau ada orang dimurkai, maka ada orang yang maka ada yang memurkai. Dan kalau ada orang yang sesat, maka ada yang menyesatkan. Ya. Ini apa? Penjelasan yang jelas dari penulis rahimahullahu taala berkenaan dengan batasan-batasan antara al-khaliq dengan al-makhluq. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala menutup pembahasan ini, kata beliau rahimahullahu taala, fa hadhihi surah tadammanatil uluhiyyah war rububiyyah, tadammanatil uluhiyyah war rububiyyah wa nafyan naqais 'anillahi azza wa jalla wa tadammanat ma'rifatul ibadati wa arkaniha wallahu alam. Kesimpulannya, surah Al-Fatihah ini mengandung penetapan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dan juga penetapan tauhid rububiyah. Ya, yakni mengesahkan Allah dalam sifat-sifat ketuhanannya, dalam perbuatan-perbuatan ketuhanannya. Dan juga di dalamnya terdapat penafian, ya, peniadaan terhadap semua naqais, sifat-sifat kurang dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah Ta'ala tidaklah zalim. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, ya. Allah Ta'ala tidak diskriminasi hamba-hambanya dalam mendapatkan rahmat. Semua dapat, bukan hanya mukmin yang dapat, kafir juga mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Ya, semuanya. Kemudian surah ini juga mengandung mengenai pengetahuan tentang hakikat ibadah dan juga rukun-rukun ibadah. Wallahu alam bissawab. Baik, alhamdulillah, dengan demikian selesai penjelasan kita terhadap risalah ini. Dan sebagaimana sudah kita sebutkan di awal, penafsiran kita terhadap surah Al-Fatihah mengikuti metodenya beliau, yaitu hanya penafsiran makna, bukan menafsirkan kata per kata, karena itu akan makan waktu yang banyak tentunya kalau kita tafsirkan kata per kata. Jadi kita tafsirkan secara makna saja, ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, naktabi bihadzal qadar. Ada soal di sini? Pertanyaan? Ambil menunggu waktu. Iya, silakan.